Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bertemu dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru harapkan semoga kalian beserta dengan keluarga di rumah sehat, gembira, dan selalu semangat mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Melanjutkan pertemuan minggu yang lalu, masih tentang KD 3.1, pertemuan kedua tentang surah Al-Fatihah. Marilah kita awali bersama pembelajaran pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang identitas surah Al-Fatihah, kemudian mufradat atau arti kata dan isi kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang identitas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan Al-Quran. Urutan yang pertama dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Jumlah ayatnya sudah kalian ketahui ada 7. Surah Al-Fatihah termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kemudian kalian hari ini bersama dengan Bu Guru latihan melafalkan mufradat arti kata dan terjemahnya. Dengan harapan setelah kalian bisa melafalkan kemudian hafal mufradatnya, kalian bisa menerjemahkan ayat demi ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalian simak bacaan Bu Guru. Bismi dengan nama Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Alhamdu, segala puji, Robbi, Tuhan, Al-Alamin, seluruh alam, Maliki, pemilik, Yaumi, hari, Ad-Din, pembalasan, Iyaka, hanya kepada Engkaulah, na'budu, kami menyembah. Yang sebelah kiri bisa kalian lafalkan sendiri di rumah dengan bimbingan orang tua kalian. Kemudian kita akan belajar tentang nama-nama lain surah Al-Fatihah. Al-Fatihah mempunyai beberapa nama. Yang kalian pelajari di kelas 3 ada 3. Pertama, Ummul Kitab. Yang kedua, Ummul Quran. Yang ketiga, As-Sab'ul Masani. Ummul Kitab. Mengapa disebut Ummul Kitab? Karena semua makna yang ada dalam Al-Quran itu merujuk kepada surah Al-Fatihah. Yang kedua, Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran, karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran. Yang ketiga, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dalam sholat, surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu selalu dibaca berulang-ulang ketika kita sholat. Kemudian kita belajar tentang isi kandungan surah Al-Fatihah. Pada modul Al-Mizan, kalian bisa pelajari isi kandungan surah Al-Fatihah. Di sini Bu Guru akan menerangkan 4 kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama, kita dianjurkan
memulai kegiatan atau aktivitas hendaknya membaca basmalah. Mengapa? Karena dengan membaca basmalah berarti kita selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, maka pekerjaan yang kita lakukan menjadi lancar, mudah, cepat selesai, dan mendapat barokah dari Allah. Kemudian jangan lupa ketika mengakhiri setiap pekerjaan dengan lafal hamdalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan atau kegiatan kita telah selesai. Yang kedua, Allah memberikan kasih-Nya kepada semua makhluk-Nya karena Allah bersifat Ar-Rahman. Yang ingkar ataupun taat, semuanya akan diberi kasih-Nya oleh Allah. Akan tetapi sayangnya Allah, Ar-Rahimnya Allah hanya diberikan kepada umat Islam yang taat dan patuh terhadap perintah-Nya. Yang ketiga, hanya Allah lah yang berhak kita sembah dan kita mintai pertolongan agar dijauhkan dari orang-orang yang disesatkan jalannya oleh Allah. Seperti terdapat dalam lafal Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang berikutnya, surah ini mengandung arti tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Dan akidah yakni pujian terhadap Allah sebagaimana terdapat pada ayat ke-1, kedua, dan ketiga. Pada surah Al-Fatihah terdapat 3 tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Akan Bu Guru jelaskan tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah, beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, mengatur, dan memberi rizki, sebagaimana terkandung dalam penggalan Rabbil Alamin pada ayat yang kedua. Kemudian yang kedua, tauhid asma wa sifat, yaitu beriman bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang mulia yang Allah miliki 99, yaitu Asmaul Husna. Di antaranya yang terdapat pada ayat pertama dan ketiga surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ketiga, tauhid uluhiyah, yaitu beriman bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terdapat dalam penggalan ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Anak-anak, pada pertemuan kedua ini Bu Guru memberi tugas kepada kalian. Sebelumnya kalian hafalkan terlebih dahulu surah Al-Fatihah dan terjemahan dengan bimbingan orang tua kalian atau kakak kalian di rumah. Setelah hafal, minggu depan kalian kirimkan hafalan surah Al-Fatihah ayatnya saja, tidak dengan terjemahnya, kepada Bu Guru. Semoga yang Bu Guru sampaikan pada hari ini kalian dapat memahaminya. Semoga bermanfaat. Ingat, tugasnya dikumpulkan minggu depan surah Al-Fatihah ayatnya saja. Akhirnya marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.